Ada luka menganga yang dialami Dubai saat ini, dan percayalah, kondisinya jauh lebih kritis dari yang mereka akui. Selama 2 dekade terakhir, Emirat Megah ini mencekoki kita dengan mimpi bahwa mereka adalah masa depan umat manusia. Namun kini raksasa kaca itu hanya terpaku melihat ribuan ekspatriat mengemasi koper mereka untuk pergi selamanya. Hari ini, Anda dan saya akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar berkilau itu. Mengapa kota yang katanya surga dunia ini mendadak ditinggalkan? Mari bicara jujur tentang realitas yang ditutupi penguasa. Pertumbuhan populasi di sana kini macet total, setelah sempat meledak hingga 3 kali lipat dari tahun 2000 hingga 2020, mencapai 3.600.000 jiwa. Laju pertumbuhan yang dulu perkasa kini lumpuh total, mengubah euforia menjadi kepanikan yang sunyi. Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, angka migrasi bersih berbalik negatif untuk kali pertama dalam sejarah modern kota ini. Di luar krisis finansial tahun 2008 silam, gerbang bandara belum pernah menyaksikan arus keluar sedramatis ini. Jelas laporan resmi pemerintah tidak akan memajang data ini karena akan merusak citra mereka. Namun, dokumen pembatalan visa, catatan imigrasi, dan anjloknya pendaftaran sekolah internasional tidak bisa berbohong. Hanya sejak Januari hingga Agustus 2025 saja, sekitar 180.000 hingga 220.000 warga pergi selamanya. Bukan turis pencari foto di Burj Khalifa yang sedang kita bicarakan di sini. Kami sedang menyoroti para profesional dan keluarga mapan yang mendadak sadar bahwa bertahan di sini sudah tidak sepadan lagi. Eksodus besar-besaran ini dipicu oleh kenyataan pahit bahwa Dubai kini hanya ramah bagi 10% kalangan teratas. Bahkan mereka yang bergaji tinggi pun mulai merasa tercekik. Mari kita bedah harga sewa hunian yang melambung gila-gilaan layaknya perampokan legal. Bayangkan saja, untuk apartemen satu kamar di area populer seperti Dubai Marina, JBR, atau Business Bay, harganya melonjak drastis. Padahal pada tahun 2019 lalu, tarifnya masih berkisar antara 60.000 hingga 70.000 dirham per tahun. Sekarang, unit apartemen yang sama dihargai 95.000 hingga 120.000 dirham per tahun. Ini adalah lonjakan harga hingga 70% hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Bagi mereka yang berkeluarga, apartemen 2 kamar di area favorit kini menembus 160.000 dirham. Gelembung properti ini kian nyata di kawasan villa seperti Arabian Ranches atau Dubai Hills. Villa 3 kamar yang tahun 2020 lalu disewa 120.000 dirham, kini dipatok hingga 240.000 dirham. Kegilaan finansial ini makin tidak berkelanjutan karena rata-rata gaji ekspatriat di periode yang sama paling banter hanya naik 12% saja. Sebagian besar pekerja harus gigit jari karena tidak mendapat kenaikan gaji di tengah himpitan inflasi ini. Mari kita bedah maknanya dalam realitas seorang profesional kelas menengah bergaji 15.000 dirham sebulan. Dulu, angka itu cukup untuk mengalokasikan 30% pendapatannya demi hunian. Kini, mereka terpaksa membakar hingga 60% pendapatan bulanan hanya agar punya tempat berteduh. Ini bukan hidup, melainkan murni bertahan dari bulan ke bulan tanpa sisa tabungan untuk masa depan. Tekanan makin terasa karena biaya pendidikan anak-anak ekspatriat juga meroket hingga 25% dalam waktu 3 tahun terakhir, menjadi kemewahan yang tak terbeli. Bayangkan saja, menyekolahkan satu anak di sekolah internasional kini menelan biaya hingga 80.000 dirham setahun. Jika Anda memiliki 2 atau 3 anak, bersiaplah merogoh kocek hingga 200.000 dirham hanya untuk urusan sekolah. Jika angka fantastis itu digabungkan dengan biaya sewa hunian, pendapatan rumah tangga Anda praktis langsung ludes sebelum sempat membeli kebutuhan pokok. Belum lagi harga bahan pangan yang meroket tajam, di mana belanja mingguan yang dulu hanya habis 600 dirham pada tahun 2020, kini membengkak menjadi 1.100 dirham. Acara makan malam romantis pun kini menjadi hal yang mustahil dilakukan secara rutin tanpa merelakan ratusan dirham dari dompet Anda. Tagihan utilitas air dan listrik terus naik, menyusul tarif tol salik serta biaya parkir kendaraan. Ketika seluruh biaya hidup melonjak serentak, pengeluaran sekecil apapun terasa seperti hantaman keras. Sektor kesehatan pun kian mengerikan dengan premi asuransi yang naik antara 10 hingga 15% setiap tahunnya. Semua kebutuhan harian seperti perawatan mobil, bahan bakar,
hingga cicilan bulanan kini jauh lebih mahal. Gaya hidup glamor khas Dubai yang dulu memikat hati pendatang seperti bersantai di klub pantai, kini telah lenyap. Yang tersisa bagi mayoritas ekspatriat hanyalah rutinitas kerja melelahkan yang habis untuk kebutuhan dasar. Faktor inilah yang memicu gelombang eksodus besar-besaran, diperparah oleh kenyataan bahwa pasar tenaga kerja kini kering kerontang. Seingat saya, sejak akhir tahun 2023, proses perekrutan karyawan baru mendadak dibekukan dan belum pulih secara signifikan. Mari kita telisik kondisi ini, karena kenyataan di lapangan sungguh mencemaskan. Sektor properti yang selama ini menjadi mesin pencaharian utama bagi puluhan ribu ekspatriat, kini hancur lebur. Setelah sempat menikmati masa kejayaan pasca pandemi antara 2021 hingga 2023, volume transaksi ambruk. Akibatnya, banyak agensi merumahkan 30 hingga 50% karyawannya. Pembantaian lapangan kerja sedang terjadi di depan mata kita, di mana para agen properti yang bertahan harus saling sikut demi komisi kecil. Data di lapangan menunjukkan penurunan pendapatan tahunan yang sangat mengerikan bagi mereka. Pendapatan rata-rata agen merosot tajam dari 300.000 dirham di masa keemasan menjadi kurang dari 80.000 dirham saja saat ini. Dengan pemasukan seminim itu, rasanya mustahil untuk bertahan di tengah mahalnya biaya hidup Dubai. Developer raksasa sekelas Mr. Dubai Properties atau DEMAH pun terpaksa memangkas karyawan mereka secara massal. Kantor-kantor agensi kini tampak sunyi, hanya diisi oleh meja kosong dan telepon dingin dari agen yang putus asa mencari klien baru. Aliran modal yang berputar di pasar properti kini menyusut drastis karena para investor raksasa memilih menahan uang mereka. Pembeli lokal kini harus berjuang keras menguras tabungan mereka hanya demi mencicil satu unit hunian kelas bawah. Efek domino dari kelesuan ini merembet cepat ke bidang pemasaran properti yang langsung memutus kontrak para pekerja kreatif. Agensi yang dulu gencar merekrut desainer grafis dan pengelola media sosial kini menghentikan operasional mereka seketika. Banyak pekerja lepas terpukul karena pendapatan bulanan mereka merosot hingga 80% hanya dalam hitungan bulan. Kini, kehancuran serupa juga mulai membayangi industri pariwisata serta perhotelan setempat. PHK massal kini menghantui sektor perhotelan akibat kemerosotan tajam angka okupansi yang tidak mengenal ampun. Okupansi hotel di Dubai yang sempat bertahan di angka 82% pada awal tahun 2023, kini merosot drastis hingga tersisa 63% saja. Penurunan ini memaksa manajemen hotel memangkas staf kebersihan, resepsionis, hingga kru dapur demi efisiensi anggaran. Akibatnya, pekerja yang tersisa harus menanggung beban kerja ganda dengan upah minimum hingga mengalami kejenuhan akut. Industri retail yang selama beberapa tahun terakhir terpukul oleh e-commerce juga kian sekarat akibat lesunya daya beli masyarakat sepanjang tahun 2025 ini. Pusat perbelanjaan megah kini dipenuhi deretan toko kosong yang merusak pemandangan indahnya masa lalu. Sejumlah merek retail legendaris telah angkat kaki tanpa pernah ada pengganti sepadan, sementara butik-butik lokal gulung tikar akibat tingginya biaya sewa. Dampaknya, lapangan kerja di sektor retail dengan gaji berkisar antara 6.000 hingga 12.000 dirham kini lenyap dari pasaran. Meskipun pusat belanja ikonik seperti Dubai Mall masih dipadati pengunjung, mayoritas dari mereka hanya sekedar berjalan-jalan menikmati pendingin ruangan tanpa berniat membeli barang apapun. Hanya sektor barang mewah ekstrim yang masih mampu bertahan karena basis pelanggan mereka hidup di dunia yang berbeda. Sektor konstruksi memang tampak sibuk berkat proyek mercusuar pemerintah seperti Museum of the Future atau Expo City. Namun jangan salah, karena ada perangkap besar di baliknya di mana daya serap tenaga kerja barunya tidak sekuat dulu. Selain itu, standar upah di sektor ini tidak lagi memadai bagi pekerja non-eksekutif untuk bertahan hidup di Dubai yang serba profitable ini. Gaji para insinyur sipil pun merosot tajam, dari 25.000 dirham menjadi tawaran yang tidak layak sebesar 12.000 dirham saja. Penurunan drastis ini memaksa ribuan talenta terbaik berbondong-bondong pindah ke Arab Saudi yang berani menawarkan paket kompensasi jauh lebih menjanjikan untuk proyek baru mereka. Kita harus berani mengungkap kebohongan besar di balik citra pusat teknologi impian ini. Narasi yang digembar-gemborkan Dubai pada tahun 2021 untuk memikat ribuan pengembang terbukti hanya fata morgana.
Banyak pekerja ahli yang datang demi peluang emas, kini justru terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai keahlian, bahkan menganggur. Bayangkan, seorang insinyur perangkat lunak senior yang berharap mendapat 35.000 dirham per bulan, kini hanya ditawari 18.000 dirham. Angka ini sama sekali tidak masuk akal ketika biaya sewa rumah saja sudah menelan 10.000 hingga 12.000 dirham. Sektor teknologi di sini memang tidak pernah bersaing dengan Silicon Valley, tetapi dulu mereka menjanjikan gaya hidup premium yang sangat mewah. Kenyataannya, daya pikat mewah yang dulu ditawarkan kota ini kini telah menguap tanpa bekas. Perlombaan menurunkan upah memaksa para profesional berpengalaman mengemasi barang mereka untuk pindah ke pasar yang menghargai keahlian mereka secara adil. Coba pikirkan baik-baik. Seorang analis keuangan dengan pengalaman 10 tahun kini bisa mendapatkan penghasilan jauh lebih besar di Singapura, London, atau bahkan Riyadh. Begitu pula guru sekolah internasional yang mendapat kompensasi jauh lebih baik di Abu Dhabi atau Qatar. Dubai yang dahulu merupakan permata mahkota dan tujuan premium yang tak tertandingi, kini hanya tinggal sejarah kelam. Kehilangan talenta berbakat ini terjadi begitu cepat hingga perusahaan mulai panik karena kesulitan mencari pekerja terampil. Alasan utamanya adalah karena para pekerja ahli telah pergi atau menolak pindah ke Dubai hanya demi upah receh. Ini adalah lingkaran setan, sebuah spiral kehancuran yang terus membesar tanpa tanda-tanda akan mereda. Bahkan, mereka yang masih mampu secara finansial pun memilih untuk angkat kaki karena kualitas hidup di sini telah merosot tajam. Mari kita bicara jujur tanpa sensor mengenai realitas kehidupan sehari-hari di kota ini. Kemacetan lalu lintas kini telah menjadi siksaan psikologis yang luar biasa parah. Jalan Sheikh Zayed yang menjadi urat nadi utama kota kini tak lebih dari tempat parkir terbuka. Jam sibuk kini membentang dari pukul 6:30 pagi hingga pukul 10 pagi, lalu terulang lagi dari pukul 4 sore. Kemacetan parah ini terus berlanjut hingga pukul 8:30 malam. Perjalanan yang 3 tahun lalu hanya memakan waktu 25 menit, kini merampas 1 jam lebih dari hidup Anda. Kereta bawah tanah pun sangat padat bagaikan sarden, dan parahnya tidak menjangkau sebagian besar kawasan pemukiman. Anda terjebak di mobil, membuang waktu, membakar bensin, dan menguras kesabaran. Infrastruktur kota jelas tidak mampu mengimbangi ledakan penduduk. Kawasan populer seperti GVC, GVT, atau Dubai South memiliki akses masuk dan keluar yang menjadi mimpi buruk logistik. Anda mungkin tinggal di villa mewah, tetapi bersiaplah menghabiskan 2 jam sehari hanya untuk menatap bemper mobil di depan Anda dalam kemacetan. Ruang hidup yang tenang seakan telah lenyat sepenuhnya dari kota ini. Tempat umum terasa sangat sesap hingga batas maksimal. Pantai yang dulunya merupakan surga kedamaian, kini dipadati orang yang saling berhimpitan di akhir pekan. Taman kota pun langsung penuh dalam sekejap. Lupakan keinginan mencari tempat parkir di Dubai Mall atau Mall of the Emirates pada hari Jumat atau Sabtu, karena itu misi yang mustahil. Anda akan menghabiskan waktu 30 menit berputar-putar mencari celah kosong yang tidak ada. Sensasi kemewahan santai yang dulu dipromosikan Dubai kini telah menguap. Semuanya terasa sempit, kacau, dan penuh tekanan. Layanan pelanggan dimanapun kini merosot drastis karena perusahaan kekurangan staf, memicu antrean panjang dan salah urus. Kualitas buruk ini terjadi di pusat layanan pemerintah, bank, perusahaan telepon, hingga restoran. Pengalaman konsumen kini telah merosot ke tingkat yang memprihatinkan. Itulah konsekuensi ketika perusahaan memangkas biaya secara gila-gilaan dan mengeksploitasi sedikit staf yang tersisa. Anda juga harus waspada karena keamanan di sini mulai menunjukkan keretakan. Dubai memang masih lebih aman dibanding kota besar dunia lainnya, tetapi kejahatan kecil mulai marak terjadi. Pembobolan mobil, paket hilang di depan pintu, hingga penipuan yang menyasar ekspatriat kini sering terdengar. Ini memang bukan krisis nasional, namun cukup membuat warga lama mulai merasa cemas dan selalu was-was. Hubungan sosial di sini benar-benar mulai terkikis abis. Dulu, komunitas ekspatriat di sini sangat ramah dan kompak. Namun sekarang, suasananya menjadi asing dan dangkal. Orang datang dan pergi begitu cepat, sehingga sulit membangun persahabatan yang mendalam. Semua orang dilanda stres akibat masalah keuangan.
Tidak ada waktu bersosialisasi karena mereka sibuk bekerja ganda demi bertahan hidup. Acara komunitas memang masih ada, tetapi terasa hampa ketika sebagian besar teman Anda tidak mampu lagi ikut serta karena masalah biaya. Sekolah pun kini sangat padat. Jumlah siswa per kelas meningkat pesat dan pergantian guru sangat tinggi akibat gaji yang tidak kompetitif. Kualitas pendidikan yang menjadi alasan utama keluarga pindah ke Dubai kini merosot dan membuat orang tua khawatir. Masalah ini diperparah oleh polusi udara dan panas ekstrim yang kian hari kian memburuk. Musim panas di sini benar-benar tidak tertahankan. Anda terpaksa hidup dalam gelembung buatan, mulai dari rumah, mobil, hingga kantor berpendingin udara. Tidak ada aktivitas luar ruangan selama 4 atau 5 bulan dalam setahun. Mirip seperti hidup di planet Mars. Pada hari-hari yang buruk, kualitas udara di sini sangat tidak sehat bagi anak-anak atau siapa saja yang memiliki gangguan pernapasan. Selain itu, pilihan hiburan yang membuat Dubai istimewa kini menjadi terlalu mahal atau terlalu padat untuk dinikmati. Bayangkan saja, klub pantai mengenakan tarif antara 300 hingga 500 dirham per orang hanya untuk tiket harian. Ini sungguh gila. Harga tiket konser dan acara besar kini dirancang khusus untuk turis kaya raya, bukan bagi warga lokal yang bekerja di sana. Taman hiburan terkenal pun sepi pengunjung karena warga tidak sanggup membayar biaya kunjungan berulang kali. Pemerintah Dubai sebenarnya tahu persis bahwa banyak orang memilih pergi karena mereka memegang datanya secara lengkap. Namun respons mereka sangat tidak peduli dan justru kontraproduktif. Alih-alih mengatasi krisis biaya hidup warga biasa, mereka malah fokus menarik individu super kaya dan investasi asing spekulatif. Merek dagang Dubai yang dulu selalu identik dengan mimpi tanpa batas, kini perlahan berubah menjadi sebuah dongeng gelap tentang kesenjangan sosial yang sangat mengerikan. Ini adalah contoh nyata ketika pertumbuhan ekonomi tidak lagi inklusif, melainkan mengeksploitasi orang-orang yang membangunnya. Jika Anda berniat pindah ke Dubai, lakukan perhitungan matang sebelum membeli tiket perjalanan. Jangan melompat ke dalam jurang ketidakpastian. Jika gaji Anda tidak mencapai minimal 25.000 hingga 30.000 dirham sebulan untuk lajang, atau lebih dari 45.000 dirham untuk keluarga, saya jamin Anda akan menderita. Bagi Anda yang sudah di sini dan merasakan jerat finansial yang semakin kencang, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Ribuan orang sedang menghadapi dilema yang sama saat ini. Apakah Anda masih optimis dengan masa depan Dubai, atau ini awal dari kemunduran? Apakah Anda sudah meninggalkan kota ini? Atau sedang merencanakan strategi penyelamatan diri? Tuliskan pemikiran dan pengalaman Anda pada kolom komentar di bawah. Karena saya sangat ingin membaca kisah nyata Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan sekarang juga untuk mendapatkan analisis mendalam tanpa sensor lainnya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kemegahan Dubai. Mari kita terus mengawal isu krusial ini bersama-sama. Demi menyingkap kebenaran yang sengaja disembunyikan dari publik luas. Terima kasih banyak karena Anda telah meluangkan waktu untuk menyimak laporan investigasi ini hingga selesai. Dan sampai jumpa kembali pada ulasan mendalam berikutnya di saluran ini.